Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kehidupan, detik-detik kehidupan kita, disebabkan di setiap detik itu kita mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada hingga, yang tak bisa kita menghitungnya, dan semuanya besar-besar pula. Karena kita tidak mampu untuk menghadirkan nikmat, bahkan satu nikmat yang kita anggap kecil itu dari diri kita. Maka agar langgeng dan tetapnya nikmat itu bagi kita, caranya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam selalu kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, teladan kita, para hamba yang ingin masuk surga bersamanya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita ini adalah ungkapan yang kita tujukan untuk orang-orang yang memiliki semangat namun butuh dalam bimbingan syariat. Karena semangat yang tidak dibimbing oleh syariat, maka dia akan melewati batas dan itu terlarang. Wa iyyakum wal ghulu, berhati-hatilah kalian terhadap sikap berlebihan, melampaui batas. Demikian pula kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap yang berlebihan. Dengan larangan itu ditujukan kepada ahlul kitab. La taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tema yang akan kita bawakan
adalah, walaupun tak berjudul dia tertulis, tapi tak mengapa kita akan sebutkan. Wahai saudaraku, apa alasanmu memberontak kepada penguasa? Para muslim rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang mengaku dia beragama Islam, wajib baginya mentaati pemerintahnya, kecuali dalam hal-hal yang maksiat. Karena ketaatan kepada pemerintah, penguasa, dalam selain kemaksiatan merupakan wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang yang memiliki keimanan. Jadi kita yang merasa beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan lalu melaksanakan apa yang akan disampaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taati Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan pemimpin di antara kalian yang mengurusi urusan-urusan dunia dan akhirat kita. Oleh karenanya para ulama mereka berbeda pendapat tentang ulil amri ini. Pendapat yang tepat adalah mereka al-ulama wal umara, yaitu para ulama, orang-orang yang punya ilmu, demikian pula para pemimpin. Walaupun ada di antara salaf yang mentafsirkan ulil amri adalah para pemimpin. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk taat kepada penguasa. Tapi ketaatan tersebut tidaklah berdiri sendiri. Ketaatan kepada penguasa tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi ketaatan tersebut harus berada di atas koridor, yaitu ketika di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul, atau tidak bertentangan dengan perintah Allah atau syariat Allah dan Rasul. Oleh karenanya itulah rahasianya mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak melekatkan dan menyematkan kata ati'u setelah wa ati'u ar-rasul, namun langsung dengan menggunakan huruf ataf, ya, kata sambung wa ulil amri minkum. Karena ketaatan kepada penguasa serta ulama itu ketika ketaatan tersebut bersesuaian dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila kalian bertentangan dalam masalah apapun, maka kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah maksudnya kepada kitabullah, kembali kepada Rasul maksudnya adalah kembali kepada sunnah-sunnahnya setelah wafatnya beliau. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini ada huruf in. In di sini syarat. Jadi syarat orang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin penguasanya ketika penguasa tersebut tidak bertentangan, perintahnya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul.
Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Alal mar'il muslimi as-sam'u wat tha'ah fima ahabba wa kariha." Wajib bagi seorang muslim dia taat kepada Allah. Maaf, saya ulangi. Alal mar'il muslim, wajib bagi seorang muslim as-sam'u, dia mendengar, wa ta'atu, dan dia taat kepada siapa? Pemimpin. Fima ahabba wa kariha, pada apa saja yang dia suka atau dia tidak suka, dia benci. Wajib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa an yu'mara bi ma'siyatin, kecuali bila dia diperintahkan bermaksiat kepada Allah. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Bila dia diperintah untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan tidak ada kewajiban untuk taat kepada pemimpin tersebut. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini dalil-dalil yang mewajibkan bagi kita, dan dalil ini berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa, tapi bukan pada kemaksiatan yang diperintahkannya. Oleh karenanya, saudaraku seiman, setelah mendengar dalil-dalil ini dan konsekuensinya dari ayat maupun hadis, lalu apa alasan saudara memberontak kepada penguasa? Barangkali saudara akan mengatakan bahwa kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa tersebut bukanlah kepada penguasa seperti apa yang ada di negeri kita ini. Barangkali saudara menduga bahwa negeri kita ini bukanlah negeri Islam. Barangkali Anda meyakini bahwasanya negeri ini bukan negeri Islam. Barangkali karena tidak berhukum dengan hukum Islam, begitu? Sehingga membolehkan bagi kita untuk memberontak kepada penguasa. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, ulama Islam, contohnya seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam kitab beliau yaitu Syarah Salasatil Usul, beliau mengatakan tentang definisi negeri Islam dan negeri kafir, negeri kesyirikan. Perhatikan. Wa baladu syirki huwa alladhi tuqamu fihi sya'airul kufri wa la tuqamu fihi sya'airul islami. Negeri kesyirikan alias negeri kafir adalah negeri yang ditegakkan padanya syiar-syiar kekufuran dan tidak ditegakkan padanya syiar-syiar Islam. Apa contoh syiar Islam? Kal adzani was salati jama'atan wal a'yadi wal jum'ati ala wajhin amin syamilin. Contohnya syiar Islam itu seperti adzan, salat berjamaah, berhari raya, salat Jumat yang ditegakkan dengan bentuk yang umum dan meluas. Amma biladul islami fahiyal biladul lati tuqamu fiha hadhihi sya'air ala wajhin amin syamilin. Adapun negeri Islam itu adalah negeri yang ditegakkan di dalam negeri ini, pada negeri tersebut adalah syiar-syiar seperti ini, yaitu salat, azan, salat berjamaah, salat Jumat, hari raya, dengan bentuk yang luas. Maka coba terapkan definisi ini pada negeri kita. Apakah kita dilarang untuk azan? Coba jawab dulu.
Apa kita dilarang untuk azan? Apakah kita dilarang untuk sholat berjamaah? Apakah kita dilarang untuk melakukan sholat Jumat? Apakah kita dilarang untuk berhari raya? Kalau demikian berarti negeri kita adalah negeri Islam, tanpa memperhatikan apakah negeri tersebut berdasarkan undang-undangnya dengan buatan manusia ataukah tidak. Bahkan lebih luas lagi kita diatur haji, betul tidak? Haji diatur, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kekurangan yang kita saksikan di negeri ini bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk mengeluarkan negeri ini dari definisi negeri Islam. Kalau kita mau kiaskan, kalau mau kita samakan, apakah lantas ketika seorang muslim yang memiliki kekurangan dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat agamanya, apakah lantas dia dikeluarkan dari status Islamnya? Demikian? Tentu tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja beliau menahan serangan ketika mendengarkan azan dari arah target serangan yang mau menjadi negeri yang diserang oleh Rasulullah SAW. Satu kaum atau satu wilayah yang menjadi target serangan Rasulullah SAW. Lalu mengapa saudaraku seiman itu menyerang dan memberontak kepada kaum yang mengizinkan azan berkumandang dan sholat ditegakkan, bahkan mereka pun turut sholat, betul tidak? Betul. Jalan siapa yang saudara tempuh? Siapa yang ditempuh ini jalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Humaid rahimahullah yang mengatakan, sami'tu Anasan radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza qauman lam yaghzu hatta yusbiha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini redaksi hadisnya banyak, dalam riwayat Bukhari saja ini ada beberapa. Kita sebutkan satu riwayat dari Humaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau apabila ingin berperang dengan satu kaum, maka beliau tidak langsung memeranginya sampai tiba waktu subuh. Fa in sami'a adzanan amsaka. Bila beliau mendengar azan dari arah target yang mau diserang, yang mau diperangi, amsaka, beliau tahan diri, beliau pulang. Wa in lam yasma' adzanan, tatkala beliau tidak mendengar azan, aghara ba'da ma yusbih, maka beliau menyerang, merangsek menyerang setelah lewat waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya saudaraku se-Islam, lalu apa alasan Anda memberontak penguasa? Mungkin saudara akan mengatakan, atau saudara menganggap bahwasanya penguasa adalah taghut. Betul? Begitu katanya. Dan telah kafir karena berhukum dengan selain hukum Islam. Saudaraku, tidakkah saudara membaca Al-Quran bahwa hukum orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidaklah satu bentuknya, satu jenisnya? Jangan hanya saudara menghafal satu ayat saja dari surah Al-Ma'idah itu, hanya ayat yang ke-44 saja. Coba lihat ayat yang ke-45 dan ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir dari ayat tersebut, ayat yang ke-44 dari surah Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun."
Dan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu orang kafir. Mereka itu orang kafir. Tapi lihat di ayat yang ke-45 Allah juga mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun." Dan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Di ayat yang ke-47 Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Dan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang fasik. Kenapa Anda cuma memilih satu saja? Ada 3 hukum. Yang pertama kafir, yang kedua adalah zalim, yang ketiga adalah fasik. Kenapa Anda cuma pilih satu? Bukankah ayatnya berdekatan? Bukankah suratnya sama? Bukankah juga sang pengucapnya juga sama? Kenapa Anda pilih satu? Saudaraku, metode seperti ini, yaitu mengambil satu dalil lalu melupakan dalil yang lain, ini metode orang-orang ahlul kitab. Tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kalian wahai ahlul kitab beriman dengan sebahagian kitab itu dan kalian mengingkari yang lainnya. Begitu. Itu sifat orang ahlul kitab, dan ciri ahlul bid'ah ngikutin orang ahlul kitab. Saudara ingin ngikutin mereka? Saudaraku seiman, mari coba kita perhatikan tafsir para salaf dahulu tentang ayat-ayat tersebut. Kita ambil sebuah tafsiran dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnu Jurayj, dari Atha rahimahullah, seorang tabi'in, annahu qala, bahwasanya dia mengatakan ayat itu, ketiga ayat ini mengatakan ya seperti itu. Maka beliau mengatakan kufrun duna kufrin, itu kekafiran yang di bawah derajat kekafiran yang besar. Artinya kufurnya kufur asghar, bukan kufur akbar yang mengeluarkan dari agama. Zulmun duna zulmin, kezaliman yang di bawah derajat kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar adalah kesyirikan. Berarti di bawahnya zalim yang kecil, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Fisqun duna fiskin, kefasikan yang berada di bawah kefasikan yang besar, yang bisa membuat kafir. Seperti iblis yang dia fasik kepada Allah, fa fasaqa an amri rabbih, dia fasik, keluar dari ketaatan dari Rabbnya, demikian kafir dia. Tapi ini kefasikan yang di bawah itu, artinya tidak kafir wahai saudara. Demikian. Nah, ungkapan ini dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya At-Tabari. Taus rahimahullah, seorang tabi'in, juga mengatakan laisa bikufrin yunqilu anil millah. Ini khusus bicara tentang surah Al-Maidah ayat 44-nya. Itu bukanlah kekafiran, kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Ungkapan ini diriwayatkan dari Waqi' dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan laisa bil kufri alladzi tadhhabuna ilaih, bukanlah itu kekufuran yang kalian pahami, itu kafir keluar dari agama, bukan. Ungkapan ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tapi dari Ibnu Abi Hatim. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan sebutkan penjelasan ulama kontemporer yang telah wafat, yaitu Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tentang ketiga ayat ini, surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan ke-47. Beliau mengatakan,
Fanaqulu, beliau mengatakan dalam kitab Syarah Salasatil Usul, fanaqulu, maka kami katakan, man lam yahkum bima anzalallahu istighfafan bihi, siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan karena merendahkannya, au ihtiqaran, atau meremehkannya, au i'tiqadan anna ghairahu aslahu minhu, atau dia meyakini karena meyakini bahwasanya hukum Allah tersebut, hukum selain Allah tersebut itu lebih baik daripada hukum Allah, wa anfa'u lil khalqi, dan lebih bermanfaat bagi para hamba, au mislahu, atau yang semisalnya, fahuwa kafirin kufran mukhrijan anil millah, maka dia telah kafir dengan kekufuran yang bisa mengeluarkan dia dari agama. Kalau kondisinya seperti itu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa huwa lam yastakhiffa bihi, dan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan tanpa dia meremehkannya, walam yahtaqirhu, tanpa dia merendahkannya, walam ya'taqid anna ghairahu aslahu minhu li nafsihi, dan dia tidak meyakini bahwasanya selain hukum Allah tersebut itu lebih baik dari hukum Allah untuk dirinya, au nahwa dzalika, atau yang semisalnya, fa hadza zalimun wa laisa bikafirin, maka orang seperti ini dia zalim, bukan kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah la istighfafan bihukmillahi, dan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan bukan karena dia meremehkannya, bukan meremehkan hukum Allah, wala ihtiqaran, dan tidak merendahkannya, wala i'tiqadan anna ghairahu aslahu, dan dia tidak meyakini bahwa selain hukum Allah itu lebih baik, wa anfa'u lil khalqi, atau lebih dan lebih bermanfaat dari hukum Allah untuk para makhluknya, au mislahu, atau yang semisalnya keyakinan yang lainnya, wa inna mahakama bi ghairihi muhabatan lil mahkumi lahu, dan dia orang seperti ini ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah itu karena sangat cinta kasihan dengan orang yang mau dijatuhi hukuman tersebut, au mura'atan liriswatin, atau karena lebih melihat kepada sogokan yang sampai kepadanya, au ghairahu au ghairaha, atau alasan-alasan yang lainnya, min 'ardid dunya, dari tujuan-tujuan duniawi, fahada fasiqun wa laisa bikafirin, maka orang ini adalah fasik, dia bukan kafir. Saudaraku, lalu apa alasan saudara menentang dan memberontak penguasa setelah mendengarkan hal ini? Oh, barangkali Anda akan mengatakan, saudara akan menjawab, karena mereka zalim, gitu ya, zalim. Baik, perhatikan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, saudara seiman. Teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di banyak hadis. Kita akan sebutkan beberapa hadis. Mohon sabar. Beliau mengatakan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Kelak setelahku akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak menjadikan sunnahku sebagai jalan hidupnya. Mereka tidak menjadikan sunnahku sebagai jalan hidupnya, tidak mengambil sunnahku, tidak mengambil petunjuk dengan sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun, dan kelak di tengah-tengah mereka ada para lelaki, qulubus syayatin, hati-hati mereka itu hati-hati setan, seperti itu, saking rusaknya, saking parahnya, fi jusmani ins, pada raga manusia, bengis, zalim. Qala, maka Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan,
Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalika? Bagaimana? Apa yang aku harus lakukan wahai Rasulullah bila aku mendapati kondisi seperti itu? Qala tasma'u wa tu'itu lil amiri. Engkau dengar dia dan engkau taati dia. Engkau dengar dan engkau taati pemimpin seperti itu. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Walaupun dipukul punggungmu dan diambil hartamu, fasma, ditambah lagi oleh Rasulullah di akhirnya, fasma, maka dengar, wa ati, dan taati. Lihat, setan hatinya luar biasa, tapi wajib untuk taat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ro'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi." Siapa saja yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka hendaklah dia sabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibron, karena sesungguhnya siapa saja yang memisahkan diri dari jamaah satu jengkal saja, famata, lalu dia mati, illa mata mitatan jahiliyatan, melainkan dia mati seperti matinya di zaman jahiliyah. Ini ancaman, bukan berarti dia kafir, bukan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillahi falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillahi." Ketahui, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja penguasa yang memimpinnya, fara'ahu, lalu dia melihatnya, ya'ti syai'an min ma'siyatillah, pemimpin tersebut mendatangi, dia melihat pemimpin tersebut mendatangi satu dari kemaksiatan kepada Allah, satu hal yang dia bermaksiat kepada Allah, falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah, maka dia wajib membenci, hendaklah dia benci apa yang dia lakukan dari kemaksiatan Allah tersebut. Wala yanzi'anna yadan min ta'atin, dan janganlah dia sekali-kali melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemimpin tersebut. Tentunya ketika pemimpin tersebut memerintahkan kepada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka wajib tetap taat kepadanya. Sesuatu yang dibenci tentunya sesuatu yang diingkari. Dalam bahasa Arab disebut dengan kemungkaran, mungkar, sesuatu yang diingkari. Maksiat, kezaliman adalah maksiat. Dan bila pemimpin melakukan itu, maka sabar, benci, dengar dan taat. Saudara seiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, dengan ungkapan beliau memberikan wasiat, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, dalam riwayat yang lain 'abdun habasyiyun. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian. Ini wasiat Rasulullah kepada kita, umatnya. Nah, Anda wahai saudara, apakah Anda umat Rasulullah? Dengarkan wasiat ini. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, was-sam'i wat ta'ah, dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada siapa? Penguasa. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyun, dalam riwayat yang lain, walaupun yang memerintah kalian, yang memimpin kalian adalah seorang budak. Dalam riwayat yang lain disebutkan budak dari Habasyah yang berkulit hitam. Dalam syariat Islam
Tidak boleh seorang budak menjadi penguasa pemimpin. Sebagaimana seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Namun ketika dia menjadi pemimpin, pasti cara yang ditempuhnya adalah cara yang keliru. Tapi Rasulullah tetap berwasiat untuk dengar dan taat. Jadi hukum yang sedang dilakukannya bukanlah hukum Islam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita dapatkan memang betul pemerintah kita tidaklah sempurna, tapi itu bukan alasan bagi kita untuk mengeluarkannya dari status keislaman. Bukan menjadi alasan bagi kita untuk memberontak dan menyerangnya. Karena kita juga punya kesalahan, dosa. Kita tak sempurna. Kita punya kezaliman sebagaimana penguasa kita punya kezaliman. Dan sesungguhnya kezaliman penguasa itu disebabkan kezaliman para rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surah surah Al-An'am ayat 129 Allah mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang zalim itu sebagai pemimpin bagi sebagian yang mereka yang zalim juga. Bima kanu yaksibun, karena dosa-dosa yang telah mereka usahakan, yang mereka upayakan, yang mereka lakukan. Jadi mestinya kita bercermin. Mestinya kita bercermin. Apakah kita bersih? Apakah kita sudah baik? Sehingga kita bisa mendapatkan penguasa yang baik. Ketika ternyata penguasa kita zalim, itu menunjukkan bahwasanya demikianlah kualitas rakyatnya, mayoritasnya. Dan itu merupakan hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Fungsinya adalah agar hamba-hamba yang memiliki iman kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia agar kami merasakan kepada mereka sebagian apa yang telah mereka lakukan berupa dosa-dosa. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, saudaraku seiman, jangan lawan, jangan tentang hukuman Allah ini dengan memberontak. Hukuman Allah tak bisa ditentang dengan berontak. Penguasa yang zalim itu hukuman Allah atas hamba-hambanya yang zalim juga. Demikian. Maka jangan tentang hukuman Allah ini dengan pemberontakan, dengan penentangan kepada penguasa. Maka tak bisa menentang, maka tak akan bisa kita mengalahkan hukuman Allah. Tapi raihlah hukuman Allah dengan kembali kepada Allah. Itulah yang diisyaratkan oleh Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak disiksa. Seluruhnya kita tobat kepada Allah, agar kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diangkatnya oleh Allah pemimpin-pemimpin yang zalim. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin." Tidaklah turun sebuah bala itu, siksaan itu, musibah itu, melainkan karena sebuah dosa. Karena dosa. Wala rafa'a wala rufi'a bala'un illa bi taubatin. Dan tidaklah diangkat bala tersebut, musibah tersebut, kecuali dengan taubat. Ungkapan ini disebutkan ya Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Jadi dengan taubat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun."
dan Allah tak akan mengazab mereka bila mereka bertobat, dalam keadaan mereka bertobat kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya agar kita diangkat bala ini dari kita, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang lain yang menunjukkan kita wajib ya taat kepada penguasa walaupun penguasa tersebut zalim. Bahkan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan hak-hak kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tunkirunaha. Sesungguhnya kalian kelak akan melihat setelahku asarah. Asarah itu dari kata isar, itu mementingkan diri sendiri. Kalau bahasa sekarang, memperkaya diri sendiri. Itu terjadi pada penguasa. Kelak kalian akan melihat setelahku pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri dan memperkaya diri. Terjadi. Wa umuran tunkirunaha, dan kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkari. Maka para sahabat bertanya, fama ta'muruna? Fama ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang Anda perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Berontak? Qala, Rasulullah bersabda, addu ilaihim haqqahum, penuhi hak mereka kepada mereka, wasalullaha haqqakum, dan minta kepada Allah hak kalian. Nah, hadis ini riwayat Bukhari. Tugas kita sebagai rakyat taat pada penguasa dalam hal-hal yang tak maksiat. Adapun maksiat, la ta'a, la sam'a wa la ta'ah. Tidak ada kewajiban untuk mendengar dan tidak ada kewajiban untuk taat. Demikian. Bukankah kita menginginkan kebaikan bagi penguasa kita? Tapi haruskah dengan cara memberontak dan menggantinya, mengkudetanya? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya mengkudeta, memberontak itu bukan perkara kecil. Para ulama, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, contohnya Syekh bin Baz rahimahullah, ketika ditanya bolehkah memberontak dengan pemberontakan yang syar'i, maka beliau mengatakan tidak ada pemberontakan yang syar'i, tak ada. Cuma hukumnya menjadi boleh tatkala terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama, hudusu al-kufril bawah waddah fi nafsil sultan, fi nafsil sultan. Yang pertama adalah tampaknya, terjadinya kekufuran yang nyata dan jelas pada diri sang penguasa. Ingat, tapi kafir, kekufuran, kekafiran yang nyata dan jelas, dan itu mengeluarkannya dari agama Islam. Rasulullah SAW sesungguhnya syarat yang pertama ini itu didasarkan dengan firman Allah Subhanahu, sabda Rasulullah SAW dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia mengatakan, fima akhadha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam 'ala sahabati radhiyallahu anhum an bay'ana 'ala sam'i wa ta'a fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina. Di dalam bai'at yang Rasulullah ambil dari para sahabat adalah kami menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah SAW untuk selalu mendengar dan taat di dalam waktu, dalam kondisi kami sedang semangat atau dalam kondisi kami sedang tidak semangat, dalam kondisi kami sedang suka atau dalam kondisi kami sedang tak suka, dalam kondisi kami lapang atau dalam kondisi kami sempit, wa asaratin alaina, dan dalam kondisi ketika penguasa tersebut memperkaya dan mementingkan diri mereka sendiri di atas kami, wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan kami tidak boleh memberontak kepada penguasa tersebut, illa antarau kufran bawahan,
indakum minallahi fihi burhan, kecuali bila kalian melihat kekufuran yang nyata, yang jelas, yang kalian memiliki hujjah, dalil dari Allah Subhanahu wa taala tentang masalah itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang mengatakan pemerintah kafir, maka dia harus mendatangkan bukti. Dan itu tak mudah menyatakan kafirnya seorang yang telah menyatakan dirinya muslim dan mukmin. Mengapa? Karena dia harus mendatangkan bukti-bukti, dalil-dalil, dan dia kemudian menegakkan dalil tersebut kepada penguasa tersebut, orang yang dinyatakan kafir tersebut, yang disebut oleh para ulama iqamatul hujjah wa izalatus syubhah. Wa izalatul jahalah wasyubhah, yaitu menegakkan hujjah kepadanya agar hilanglah tadi kebodohan darinya, dan menghilangkan juga syubhat-syubhat yang barangkali karena syubhat ini dia pun melakukan perkara atau mengucapkan sebuah perkara yang kufur tersebut. Sudahkah dilakukan ini? Dan itu bukan sekali dua kali para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bila tidak sesuai vonis kafir yang diarahkan kepada orang tertentu atau kepada penguasanya, maka khawatirlah, takutlah bahwasanya ungkapan yang telah meluncur dari lisannya itu akan kembali kepada dirinya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma. Maka siapa saja mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, hei kafir, kamu kafir, padahal dia muslim, saudaranya, maka ungkapan ini faqad ba'a bi ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya akan pulang dengan membawa ungkapan kafir ini. Maka jangan mudah untuk mengatakan kafir. Jangan cepat memvonis para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini syarat yang pertama. Bolehnya, bolehnya, bukan syariatnya tapi bolehnya untuk memberontak. Dan ada syarat yang kedua, yaitu wujudul qudrah ala izalatihi wa tabdilihi ya hadha sultan min duni wujudi hudusi mafsadatin akbar, yaitu punya kemampuan untuk mengganti penguasa tersebut dengan penguasa yang lebih baik atau yang semisal. Kalau semisal untuk apa? Yang lebih baik, kemudian tanpa ada kemudaratan, kerusakan yang besar. Punya kemampuan. Apakah saudara punya kemampuan? Tidak. Hanya punya kemampuan merakit bom, gitu ya. Kemudian diledakkan. Itu hanya bikin kerusakan. Bila syarat ini dipenuhi, maka boleh, tapi itu berat para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah tidak batal pada syarat yang pertama, gugur pada syarat yang kedua. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, tidak ada penentangan dan pemberontakan yang syar'i, tak ada. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang mesti kita lakukan setelah kita wajib taat, melakukan ketaatan kepada penguasa karena perintah-perintahnya, kebijakannya tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Maka berikutnya adalah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, menghormati mereka, memuliakan mereka, dan tidak boleh melecehkan, menghinakan, mengumbar keburukannya di tengah masyarakatnya. Yang ini merupakan bentuk provokasi, akan membangkitkan semangat perlawanan daripada rakyat untuk melawan penguasa tersebut. Maka akan terjadi petubahan darah yang besar. Ini mafsadat yang besar, kerusakan yang besar.
Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallahi fid dunya akramahu Allah yaumal qiyamah." Siapa saja yang memuliakan penguasa yang Allah tetapkan di permukaan bumi ini, maka Allah akan memuliakannya pada hari kiamat. Wa man ahana sultanallahi fid dunya ahanallahu yaumal qiyamah. Siapa saja menghinakan penguasa yang Allah takdirkan, tetapkan di permukaan bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hormati mereka. Bukan dengan cara memberontak, bukan dengan cara membuka aib-aib mereka di masyarakat, di mimbar-mimbar Jumat, di podium-podium, di kajian-kajian, di majelis-majelis. Allah akan menghinakannya di akhirat. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Anda ingin dimuliakan, maka muliakan penguasa Anda. Anda ingin dimuliakan oleh Allah di akhirat, muliakan penguasa Anda, pemimpin Anda. Tidak ada orang yang terlepas dari dosa. Kita semua berdosa dan punya kekurangan. Bahkan kita merupakan orang-orang yang zalim di keluarga kita. Apakah lantas ketika kita sebagai pemimpin keluarga kita, lantas ketika anak-anak kita tidak menyukai kita, istri-istri kita kalau lebih dari satu, mereka tidak senang dengan kezaliman kita, lantas mereka berada di jalanan memberontak, terima kita? Wahai Anda saudara yang punya semangat perjuangan yang butuh untuk dibimbing oleh syariat, ketika Anda melihat penguasa Anda yang zalim, apakah itu membenarkan Anda untuk memberontak, menentang, berada di jalan-jalan lantas membongkar keburukan mereka? Kalaulah demikian, maka anak-anak Anda, istri-istri Anda, orang-orang yang di bawah kekuasaan Anda itu berhak pula, kalau demikian menurut metodologi pemikiran Anda, untuk berada di jalanan lalu menyuarakan apa? Ganti suami, ganti bapak, seperti itu? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seperti itu ya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kalaulah mereka salah, maka kewajiban berikutnya yang ada di pundak kita adalah memberikan nasihat kepada mereka dan mendoakan mereka. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, bukan agama itu celaan, agama itu membongkar aib, bukan, agama itu nasihat. Maka para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Apa arti nasihat? Nasihat itu bahasa Arab an-nasihah, yang berasal dari kata an-nushu, yaitu ketulusan hati, murni. Jadi nasihat itu harus dari hati yang murni, ketulusan dia. Makna asal dari kata nasihat adalah murni, ketulusan hati. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, ya, lillahi, ketulusan hati tersebut untuk Allah, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Wali kitabihi, dan ketulusan itu untuk kitab Allah, yaitu untuk taat dan mengikuti apa saja diperintahkan dalam kitab-kitab Allah dan menjauhi larangan-larangan dalam kitab Allah tersebut. Wali rasulihi, dan tulus juga untuk mengikuti Rasulullah SAW. Wali a'immatil muslimin, dan tulus juga kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan rakyatnya dan kaum muslimin semuanya. Wali a'immatil muslimin, tulus kepada pemimpin kaum muslimin adalah dengan cara memberikan nasihat tatkala mereka jatuh ke dalam
kesalahan. Dan mendoakan mereka. Itu ketulusan. Menunjukkan ketulusan hati seorang muslim kepada penguasanya, dia menasihati penguasa kalau dia mampu. Dan dia mendoakannya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, innallaha yardha lakum salasan, sesungguhnya Allah ridho kepada kalian 3 hal, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah, agama Allah, Al-Qur'an dan hadis semuanya, dan jangan berpecah belah. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian menasihati orang yang dijadikan penguasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Demikian. Allah ridho yang seperti ini. Mungkin saudara akan mengatakan, kami di jalanan, kami di podium-podium, kami di majlis-majlis sedang menasihati pemimpin. Demikiankah cara menasihati pemimpin? Dengan membuka aibnya, dengan memprovokasi? Tidak demikian, wahai saudaraku. Lihat, syariat kita sungguh-sungguh sempurna, mengajarkan kepada kita bagaimana cara menasihati pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyatan. Siapa saja yang ingin menasihati pemimpin, penguasa dengan sebuah hal, maka jangan dia tampakkan secara umum, alaniyatan, terang-terangan. Walakin liyakhudh biyadihi, akan tetapi hendaklah dia pegang tangannya kalau bisa. Fayakhluwa bihi, lalu bersendirian, berduaan dengannya. Fa in qabila minhu fadzaka, kalaulah diterima, ya alhamdulillah, itulah yang diinginkan. Wa illa, kalau tidak diterima, kana qad adda alladhi alaihi lahu, maka sungguh orang tersebut telah menunaikan kewajiban yang ada padanya untuk sang pemimpin tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan lupa doakan. Oleh karenanya seorang ulama salaf mengatakan, andaikan aku punya sebuah doa yang mustajab, yang makbul, pasti aku arahkan ya doaku tersebut untuk kebaikan penguasa. Kenapa? Karena kebaikan penguasa akan membuat kebaikan rakyatnya. Demikianlah para muslim rahimani wa rahimakumullah yang semestinya. Wahai saudaraku, oleh karenanya tinggalkan teman-teman buruk. Barangkali Anda berteman dengan orang-orang yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dia berada di atas agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalilu. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian, kita semua itu melihat siapa yang jadi teman kita. Lihat, hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Imam Ahmad serta yang lainnya. Dan jangan berguru dengan sembarang orang, karena sesungguhnya ilmu itu agama. Muhammad ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ungkapan ini disebutkan oleh Muslim dalam sahihnya. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah, perhatikanlah dari siapakah kalian mengambil agama kalian ini. Tampilan boleh sama, cara sholat boleh serupa, tapi apa yang dalam dada tentu berbeda.
Maka harus kita terus di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, fa innahum man ya'ish minkum ba'di, siapa saja yang akan hidup sepeninggalku kelak, fasayarah tilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini masalah dan kita dapatkan. Apa solusinya? Rasulullah tidak mendiamkan. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan petunjukku dan petunjuk khulafaur rasyidin yang diberi hidayah, yang lurus setelahku. Oleh karenanya mari kita menempuh jalan Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Surah Taubah ayat 100. Orang-orang yang mula-mula dan dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Tidak ada jalan untuk terlepas dari semua masalah ini kecuali kita harus kembali kepada agama kita sesuai dengan pemahaman agama kita, sesuai yang sumbernya keduanya Al-Quran dan hadis ini harus dipahami dengan pemahaman orang-orang soleh terdahulu, Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Anda akan dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, jika sebagian rakyat melakukan pemberontakan sehingga penguasa menyerang kaum muslimin, baik pemberontaknya maupun yang tidak setuju dengan pemberontakan, apa nasihat Ustadz bagi rakyat yang tidak setuju pada pemberontakan tersebut? Sabar, itu termasuk kezaliman dari penguasa. Dan kita menunggu ulama-ulama senior memberikan fatwa tentang masalah tersebut. Kita menanti nasihat dari ulama-ulama senior kita yang hidup di zaman tersebut. Apa fatwa mereka tentang status kondisi yang kaum muslimin terzalimi tersebut? Seperti itu. Demikian. Sabar ketika itu. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan, jika pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Haji berdasarkan perhitungan hisab, apa yang harus saya lakukan? Taat kepada pemerintah atau mengikuti Rasulullah dengan melihat hilal? Terima kasih. Adapun haji itu tetap ngikutin pemerintah Saudi karena haji di sana menetapkan. Indonesia pun harus patuh dengan pemerintah Saudi. Betul Pak ya? Haji ini. Tapi kalau masalah Syawal dengan Ramadan, ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang ada di wilayahnya. Memang dalam masalah tersebut banyak perbedaan pendapat.
pendapat yang tepat adalah mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk ya taat kepada pemerintah. Lebih-lebih ternyata pemerintah mereka memiliki tim-tim ruqyah, bukan tim ruqyah ya, tim ruqyah di beberapa tempat. Apapun hasil keputusannya, maka taatlah kepada mereka, ikutilah. Kalaulah benar, maka kita mendapatkan pahala, mereka mendapatkan pahala. Kalaulah salah, kita mendapatkan pahala, dosa ditanggung mereka. Demikian. Namun bila ternyata, ini pendapat yang saya condong, adapun bila ternyata ada di antara kita yang telah melihat dengan nyata, dengan mata kepala, bukan orang lain, bukan kata orang lain, tapi dia lihat dengan mata kepala, baik itu karena dia melihat langsung atau ditunjukkan, ini dia seperti itu, ini hilal Syawal, ini hilal Ramadan contohnya, maka wajib baginya untuk berpuasa esok harinya bila dia melihat Syawal, bila dia melihat hilal sebelum Ramadan, satu hari sebelum Ramadan, untuk pribadinya tanpa dia mengajak orang lain. Karena yang berwenang untuk menetapkan dan mengajak orang lain untuk berpuasa siapa? Penguasa. Demikian. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Siapa saja yang menyaksikan bulan tersebut, maka dia yang berpuasa. Oleh karenanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tatkala beliau melihat hilal untuk Ramadan, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan apa yang beliau lihat, lalu beliau terima persaksian dari Abdullah bin Umar ini, maka Rasul memerintahkan kepada para sahabat yang lainnya, para sahabat-sahabat manusia ketika itu untuk berpuasa. Lihat, ini hadis tentang manhaj sebenarnya. Demikian. Maka wewenang untuk mengumumkan dan mengajak orang untuk berpuasa itu pemerintah. Adapun bagi orang yang melihat langsung dengan mata kepala bahwasanya itu adalah hilal untuk besok Ramadan atau hilal untuk besok berpuasa, maka hilal untuk besok berhari raya, maka ketika dia melihat hilal Ramadan, besok wajib baginya berpuasa. Ketika dia melihat hilal hari ini untuk besok Syawal, maka dia tak boleh berpuasa besok. Tapi jangan dia provokasi orang lain untuk seperti dirinya. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Demikian. Karena siapa saja yang melihat bulan tersebut, maka dia yang berpuasa. Tidak, dia berpuasa. Pemerintah dia mengumumkan. Maka kalau Anda mau, laporkan kepada penguasa apa yang Anda perlihat, apa yang Anda saksikan tersebut. Bila diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, kewajiban Anda sudah lepas. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahmatullah. Sekarang keluarga lihat enggak? Enggak, ya udah. Nah, kalau mau kasih lihat tuh, pakai teropong apa Pak? Teropong bintang. Beda negara kafir dan negara Islam. Di Amerika diperbolehkan azan, salat berjamaah, salat Jumat, merayakan hari raya syiar agama Islam di masjid-masjid. Apakah negara mereka negara kafir? Jawabannya iya. Sebenarnya saya tidak mencantumkan secara semuanya. Pernyataan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan tentang ungkapan tadi ketika beliau memberikan definisi, ya, negara kafir. Ada ungkapan beliau yaitu dengan ungkapan ala wajhin amin syamil, yaitu
dengan bentuk yang luas dan merata. Lalu beliau mengatakan, maka tidak termasuk hal ini, dikeluarkan dari hal ini adalah negara-negara kafir yang di sana ada aqalliyatul muslimin, yaitu apa? Kaum muslimin yang minoritas. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melaksanakan secara umum. Bisa nggak mereka jalan-jalan takbiran? Bukan maksudnya kita benarkan takbiran dengan jalan-jalan, bukan ya. Ini saya katakan, boleh nggak kira-kira? Hah? Boleh tidak? Apakah juga mereka ya mengurusi masalah haji? Apakah mereka juga menetapkan tentang masalah apa? Hari raya Syawal? Tidak. Maka ini tidaklah umum. Tidaklah umum. Ya. Apa yang berlaku di Amerika tidaklah umum. Syariat Islam, syiar-syiar Islam itu tidaklah umum. Ya. Diberlakukan di sana. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi Amerika, ya, bukanlah negara Islam, karena di sana kaum muslimin minoritas, dan syiar-syiar Islam di sana tidaklah dipraktekkan secara umum dan meluas serta merata. Demikian. Dan yang melakukannya, yang mengizinkan atau yang memberikan ya perizinan tersebut bukanlah juga muslim. Demikian. Apa yang dilakukan jika pemimpin tersebut sudah dinasihati namun tetap zalim dan bagaimana cara mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam? Sabar kalau kira-kira dia tidak mau terima. Sebagaimana Anda sabar ketika menasihati ya seorang kepala rumah tangga tetangga Anda yang dia zalim kepada anak istrinya. Apakah lantas dikudeta lantas nanti Anda menikahi istrinya? Gitu, Pak. Iya. Enggak begitu kan? Ya sabar ketika tak diterima. Dan ingatkan terus. Gimana caranya supaya mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam? Kita harus kembali dengan metode yang disebutkan oleh para ulama untuk tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah, memurnikan. Islam ini sudah dikotori dengan tangan-tangan. Maaf ini ya. Sebenarnya Islam itu murni dia. Ya. Dia terjaga. Cuma ya, Islam ini ya kalau Islamnya sebenarnya tidak terkotori, sebenarnya pengikutnya. Dan sekarang dari awal Islam dahulu sampai sekarang masih ada saja Islam yang murni, saya katakan masih ada. Karena Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum. Senantiasa akan ada dari umatku sekelompok dari umatku ini yang terus di atas kebenaran al-haq itu. Yang mereka ini tidak akan termudoroti dengan celaan orang-orang yang mencelanya. Demikian. Hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Sampai datang urusan Allah nanti yaitu ketetapan akan dimusnahkan ya kaum muslimin semuanya dalam keadaan mereka seperti itu. Sampai akhir zaman nanti. Sampai Allah nanti akan mencabut nyawa-nyawa orang yang punya keimanan dalam dadanya. Maka Islam itu masih murni. Hanya saja praktek-praktek yang ada di sebahagian dan sebagian besar kaum muslimin ini terkotori. Oleh karenanya tasfiyah di sini harus dibersihkan, dimurnikan, disucikan pada diri kita, pengamalannya, pada diri keluarga kita, pada diri lingkungan kita dan kaum muslimin seluruhnya. Kemudian tarbiyah, ajarkan ya kaum muslimin di atas Islam yang murni tersebut. Demikian.
Maka ketika demikian akan muncul ya orang-orang yang murni, yang baik Islamnya, yang akan jadi pemimpin demikian. Karena sesungguhnya pemimpin itu dari kalangan mereka sendiri. Kalaulah demikian kualitas mereka, demikian pula lah kualitas pemimpinnya. Demikian. Bagaimana caranya? Ya caranya seperti itu. Diperbaiki dulu, akan muncul. Makanya semenjak zaman dahulu sampai sekarang, ya prinsip dasar Islam itu, dan ini metode Rasulullah, adalah memperbaiki dari bawah dulu, bukan pemimpin dulu. Ya. Walaupun bisa bersamaan, tapi yang jadi prioritas tetap perbaikan, ya, perbaikan dari atas. Karena saya katakan, mengapa demikian? Najasyi saja, tatkala dia, ya, masuk Islam dan mendengar, ya, telah muncul seorang nabi dan rasul terakhir yang dibawa beritanya oleh Ja'far bin Abi Thalib, maka dia beriman, tapi tak berani dia menampakkan secara terang-terangan kepada orang-orang yang ada di bawahnya, rakyatnya. Jangankan rakyatnya, para menteri-menterinya tak berani dia. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dia mati, wafat rahimahullah dalam keadaan tak ada yang mensolati jenazahnya di sisinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah untuk sholat gaib untuk Najasyi bersama dengan para sahabat. Demikian. Raja sudah memimpin tapi tak bisa mempengaruhi rakyatnya. Lalu apa motivasi kita? Kok bisa kita harus menguasai khilafah, kepemimpinan? Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perbaiki dari bawah dulu. Dalam satu riwayat hadis disebutkan bahwasanya, ya, tentang sejarah Rasulullah SAW dahulu ketika berdakwah. Rasulullah, walaupun ini diperdebatkan oleh para ulama tentang dalilnya, sahih atau tidak sahihnya, ada yang mengatakan sahih. Baik, tapi saya katakan, ya, orang-orang yang berafiliasi kepada gerakan harokah ini memahami hadis ini sahih, karena saya dulu mantan dan meyakini hadis ini sahih. Tapi mereka tak mengambil hadis ini untuk dijadikan bahan renungan. Perhatikan, Rasulullah dahulu di awal-awal dakwah beliau di Makkah, dalam satu riwayat ini disebutkan bahwasanya Rasulullah ditawarkan 3 tawaran. Betul, siapa yang ingat? Apa tawaran pertama? Kekuasaan, menjadi pemimpin Quraisy ketika itu. Yang kedua apa? Harta yang diinginkan. Yang ketiga apa? Istri yang paling cantik. Kedudukan ada, jadi pemimpin. Tapi Rasulullah tolak semuanya, karena Rasul mengetahui tak bisa merubah orang ini semua dengan cara seperti itu, kalaulah memang benar, ya, riwayat itu. Tapi dari bawah, demikian, perbaikan dari bawah, tasfiyah wa tarbiyah, itu dia. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ustaz, bolehkah disebutkan perkara-perkara apa saja yang bertentangan dengan syariat yang kita boleh tidak patuh pada pemerintah?
Iya, saya akan sebutkan di antaranya. Unjuk rasa dibolehkan oleh pemerintah tidak? Boleh. Diatur undang-undangnya, betul tidak? Bahkan dikawal oleh siapa? Aparat. Tapi syariat tak membolehkannya. Kenapa? Buat macet jalanan, zolim itu minimalnya. Walaupun sedamai-damainya unjuk rasa tersebut. Betul apa betul? Tak ada pilihan yang kedua. Betul. Betul lah. Ya kan? Ya. Iya, perwakilan. Iya, dulu, iya. Mungkin bagi yang pernah melihat, ya, berita-berita, kita lihat ada perwakilan dari contohnya Nahdlatul Ulama. Contohnya demikian juga para para lembaga khusus, ya. Itu datang ke Istana Negara, diterima dan itu disiarkan lewat berita, betul nggak? Saya pernah baca. Ini gunakan cara seperti ini, seperti itu. Nggak perlu memenuhi jalanan buat macet. Itu cara terhormat. Itulah sesuai dengan hadis Rasulullah tadi. Demikian, datangi mereka. Kalau mampu. Kalau mampu. Ya. Apa hukum orang yang sholat Jumat di masjid azannya 2 kali dan terdapat orang yang melakukan qabliyah Jumat, dan bagaimana tata cara pasang sholat Jumat yang sesuai dengan sunnah? Kalau dia memenuhi tata cara sholat Jumat, ya dengarkan khutbah, diikuti, maka sah. Sholat 2 rakaat bukan 1 rakaat, begitu kan? Sampai selesai, ya sah sholatnya. Lalu bagaimana dengan azan 2 kali? Itu masalah khilaf, ikhtilaf, para ulama berbeda pendapat. Dan saya condong itu sunnahnya Utsman yang dilegitimasi oleh Rasulullah SAW. Tapi ingat, caranya seperti Utsman lakukan. Nah itu dia, azan 2 kali. Itu termasuk sunnahnya Utsman karena beliau yang memberlakukan seperti itu. Bahkan di Saudi pun azannya 2 kali. Negeri yang mengatakan, ya, dasar pijakan aturan negeri kami adalah Al-Quran dan hadis. Demikian. Kenapa? Karena itu memang sunnahnya Utsman. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Di antaranya siapa? Utsman. Dan tak ada para sahabat yang menentang beliau tentang masalah itu, kebijakan itu. Kenapa? Karena para sahabat semuanya melihat ketika di zaman Utsman itu banyak para ajamiyun, yaitu orang-orang ajam yang masuk Islam, sehingga banyak mereka berada di pasar-pasar. Sehingga diberlakukan kebijakan oleh Utsman radhiyallahu an untuk azan di pasar, kemudian nanti azan di masjid. Demikian, seperti itu. Nah itu sunnahnya. Tak ada sahabat pun satu yang menentangnya. Demikian. Adapun qabliyah sebelum Jumat, ya. Wallahu alam, saya sepertinya pun melihat ada perbedaan, sepertinya dari mazhab Syafi'i yang mengatakan ada qabliyah. Mengapa demikian? Dikarenakan bainal adanaini, bainal kulli adanaini salatun. Di antara setiap 2 adzan itu ada salat. Nah demikian. Tapi bukanlah salat qabliyah.
Tapi mereka memahami itu qobliyah barangkali. Oleh karenanya itu masalah khilaf. Tapi yang tepat, yang rajih, yang tepat, tidak ada qobliyah Jumat. Yang ada tahiyatul masjid. Yang ada salat-salat mutlak sebelum imam naik ke mimbar. Demikian. Kalaupun ada, saya sering memberikan solusi. Jadi gimana Ustadz kalau seandainya sudah biasa ini melakukan sholat di antara dua azan ini, kan begitu, maka ganti niatnya bukan qobliyah tapi sholat di antara dua azan berdasarkan hadis tadi, selesai masalahnya. Bagaimana tata cara pasang sholat Jumat yang sesuai dengan sunnah? Ini kajiannya sampai 10 pertemuan, nggak bisa sekali jawab. Kajiannya 10 kali pertemuan tentang sholat Jumat. Demikian. Hadiri saja. Makanya hadir kajian itu jangan di sini doang. Ini sepekan sekali. Ya. Kajian itu kalau bisa hadir di mana ada kajian, datang ke sana. Umur kita pendek. Panjang atau pendek? Panjang. Ya. Tapi dibandingkan dengan ilmu yang kita tak tahu, ternyata lebih pendek lagi umur kita dibandingkan ilmu yang kita tak tahu. Makanya lomba badirul a'mal, ya lomba dengan amal tersebut. Menuntut ilmu, wajib menuntut ilmu. Demikian. Nah, penanya sholat Jumat itu merupakan wajib fardu ain. Beliau yang penanya ini tidak mengetahui tentang tata cara yang syar'i tentang sholat Jumat. Wajib baginya belajar tentang fikih sholat Jumat. Hadiri itu wajib. Sabda Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wajib bagi Anda, bagi yang tak tahu. Ini surat cinta atau pertanyaan? Kok banyak sekali? Nanti saja ya. Kalau mau curhat nanti saja. Ya. Saya kantongin ya. Oke. Ada beberapa yang tadi jadi PR bagi saya. Saya senang dikasih PR, tapi jangan banyak-banyak. Bagaimana memahamkan teman yang masih menganggap baik demo dan orasi di podium, di jalan-jalan, sedang mereka menganggap mereka di atas sunnah. Jazakallahu khairan. Ya bilang saja begini, mungkin kalau disampaikan dalil agak sulit mereka terima. Ya mungkin. Ya. Kalau mau sampaikan tadi hadis tentang nasihat, mungkin mereka salah di dalam memahami apa hadis, ya. Afdalul jihadi apa? Qaulul haqqi inda sultanin jair. Jihad yang paling afdol adalah mengungkapkan kalimat yang apa itu? Yang benar inda sultanin jair, di sisi sultan jair yang zalim, penguasa yang zalim. Dia salah dalam memahami perkataan inda sultanin jair atau zalim, di sisi penguasa yang zalim. Dia kira artinya adalah apa? Jihad yang paling afdol adalah mengungkapkan kalimat yang benar, ya, untuk penguasa yang zalim. Salah. Kalimatnya ini indah, di sisinya. Di situ nggak ada kan? Nggak ada penguasanya. Di sisi orang-orang yang terprovokasi, kan begitu ya. Makanya salah. Dia nggak salah dalam memahami hadis. Sampaikan hadis tersebut kepadanya. Kemudian yang kedua, sampaikan hadis tentang nasihat. Itu bersendirian dengan penguasa tersebut. Hadis yang riwayat Ahmad tadi sudah kita sebutkan. Yang ketiga, ambil logikanya, kiaskan. Kamu punya keluarga kira-kira. Baik. Kalau kamu menjadi seorang pemimpin di sebuah tempat,
ya, sebuah wilayah kecil ataupun agak luas sedikit. Apakah kamu senang ketika mereka tak suka, mereka itu berorasi tengah jalan sambil mengungkapkan kebobrokanmu ketika mengatur wilayahnya ini? Apakah di wilayah rumah tangga, mungkin ketika organisasi, atau contohnya mungkin yayasan? Suka kira-kira? Tidak, katanya, sudah tinggalkan. Bagaimana sikap kita terhadap ulama yang mengajak revolusi? Ya, tengok revolusinya ini terpenuhi nggak syarat-syarat tadi. Sebenarnya revolusi itu lebih tepat bukan revolusi, ini bahasa keren saja. Sebenarnya mengajak kepada pemberontakan, yang tepat seperti itu. Iya. Sekarang kita katakan tadi syaratnya cuma 2, terpenuhi tidak? Kalau tidak, berarti bukan ulama di atas sunnah, atau ketika masalah ini tak di atas sunnah. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fatwa ulama yang mana yang harus kita tunggu? Fatwa ulama negara yang penguasanya zalim atau fatwa ulama Arab Saudi? Yaitu fatwa ulama yang di atas sunnah. Dah gitu saja ya. Jangan dijebak saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang tauhid. Ya. Tauhid adalah man ubida min dunillah, yaitu apa saja yang disembah selain Allah. Apakah persembahan tersebut yang dilakukan berupa ketaatan? Ya. Apakah berupa ibadah yang diarahkan kepadanya? Apakah merupakan salah satu dari hak Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepadanya? Itu sebenarnya definisi yang tepat. Adapun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memberikan definisi tauhid adalah ma tajawaza bihil abdu ya bihi min ma'budin au muta'in au muta'in au matbu'in au muta'in au ma'budin, yaitu apa saja yang seorang manusia itu kelewat batas dalam masalah tersebut, ya, berupa dia diibadahi, berupa dia ditaati, atau berupa dia diikuti. Nah, demikian. Sesungguhnya peribadahan, pengikutan, dan ketaatan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bila salah satu dari hak Allah Subhanahu wa taala ini diklaim oleh seorang atau diklaim oleh sesuatu dan dia ridho tentang klaim tersebut, kita ulangi, bila seseorang mengklaim atau diarahkan kepada dirinya, baik dirinya yang mengarahkannya atau orang lain mengarahkannya, salah satu dari hak Allah Subhanahu wa taala seperti dia diibadahi, ditaati ketika menyelisihi ya perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho di situ, maka sesungguhnya dia tauhid. Demikian. Alhamdulillah. Mau jawab Pak? Mau jawab? Oh, habis. Alhamdulillah. Ya. Ini juga jadi PR. Satu pertanyaan langsung. 10 hitungan. 1, 3, 7. Mungkin bisa dirinci terkait dengan tauhid tadi, apakah ketika tidak berhubung dengan hukum Allah, sebagian mereka mengklaim itu adalah tauhid, apakah itu bisa menjadikan sebagai satu hujah untuk melakukan perbuatan yang Apakah ketika penguasa yang berhukum dengan hukum selain Allah dikatakan tauhid? Tidak mesti. Pertanyaannya, apakah tahu bahwasanya bentuk berhukum
kepada sesuatu itu merupakan bentuk ibadah kepada sesuatu itu. Paham maksudnya? Berhukum, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan, ya, dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwasanya tahkim, berhukum itu merupakan salah satu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala di bawah tauhid rububiyah. Itu bahagian dari tauhid rububiyah dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ketika seseorang yang dia berhukum dengan hukum selain Allah, dia mengetahui bahwasanya ini merupakan ketika orang berhukum dengan hukum dirinya dan itu bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya ini merupakan bentuk peribadahan orang tersebut kepada dirinya, dia tahu tidak? Kemudian dia ridho. Lalu itu akan membuatnya kafir. Tahu gak dia? Tidak tahu. Lalu gimana kok bisa dia dihukumi tauhid? Karena tauhid itu ridho dengan hal tersebut dan dia tahu konsekuensinya. Itu tauhid. Nabi Isa bukan tauhid, beliau disembah dan tahu konsekuensinya, tapi beliau tidak ridho. Demikian pula Uzair yang disembah Yahudi. Nabi Isa disembah oleh Nasrani, demikian. Dan seterusnya. Patut batu-batu dan pohon-pohon, apakah ridho dia disembah? Ya, dia tidak ada keridoannya karena nggak bisa bergerak saja. Kalau bisa lompat mungkin lompat dia. Malah dikejar malah makin kuat ibadahnya, hebat ini, bisa lompat dia, kan begitu ya. Jadi syaratnya adalah dia ridho dan dia tahu konsekuensinya. Tapi apakah penguasa seperti ini dia tahu konsekuensinya? Kalau tak tahu bagaimana bisa dikatakan tauhid? Fir'aun dia tahu. Makanya dia katakan, akulah rabbukumul a'la wa ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian, Rabb. Nah, lihat itu. Maka dia memberikan kebijakan-kebijakan yang zalim, demikian. Maka jadilah dia tauhid. Tauhid lebih-lebih setelah sampai iqamatul hujjah kepada dirinya lewat Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadilah tauhid dia. Namrud demikian pula jadi tauhid. Demikian. Karena tahu konsekuensi. Sudah sampai hujjah kepadanya. Sekarang penguasa kita sampai enggak hujjah kepada dia, sehingga hilanglah kebodohan dari dia, sehingga hilanglah syubhat dari dirinya. Tidak tahu kan? Dan gimana kok bisa dihukumi tauhid? Tauhid itu kafir. Itu sama dengan sambi mawon podo wae. Sama. Tauhid itu sama dengan kafir. Nah, tahu nggak konsekuensi itu dia? Nggak tahu, ya sudah. Jangan Anda katakan dia tauhid. Kalau tak, kembali kepada Anda itu nanti. Rasulullah mengatakan begitu, bukan saya. Man qala li akhiri ya kafir faqad ba'a bi ahadihima. Karena konsekuensi orang yang mengatakan tauhid pasti kafirnya orang tersebut. Sudah ditegakkan hujah belum kepada dirinya? Belum. Hanya berkoar-koar di jalanan. Lebih-lebih hanya membahasnya di ruang lingkup yang tersendiri yang takut diketahui oleh orang lain. Saya akan sampaikan sebuah perkataan dari ini, ya. Saya akan sampaikan sebuah perkataan dari Umar bin Abdul Aziz yang disebutkan oleh Imam Al-Lalikai. Beliau mengatakan, ya, idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in dunal 'ammati fa'lam annahum ala ta'si dhalalatin. Apabila engkau lihat sekelompok orang merahasiakan dalam urusan agama mereka, tanajau itu artinya bisik-bisik, yaitu dia mengucapkan, membahas sesuatu dengan cara pelan-pelan tentang urusan agama mereka tanpa melibatkan dunal amah, orang umum, orang awam. Kenapa? Takut ketahuan, kan begitu. Fa'lam, maka ketahuilah, annahum ala ta'sisi dhalalatin, sesungguhnya mereka sedang berada di atas pembangunan sebuah kesesatan. Siapa yang ngomong?
seorang ulama sekaligus ditunjuk menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz. Itu qarinnya Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in. Ya, bahkan beliau saking fakihnya beliau ini, beliau digelari dengan apa? Ya khalifah kelima setelah Ali radhiyallahu anhu. Demikian. Nah, sekarang coba saudara yang mengatakan togut pemerintah tersebut, coba lihat apakah orang yang Anda duduk dengannya, belajar dengannya, itu melibatkan orang banyak, ya? Iya, gitu. Enggak kan? Takut malah. Apalagi dikatakan pemerintah kita kafir, pelan ngomongnya. Ketika ngomong kafir, takut dia. Ketika direkam, ketahuan, takut dia. Maka dipanggil orang tadi, jangan disebarkan. Kan demikian. Ada kajian kita seperti ini malah kita bongkar. Kalau bisa malah hadir, penuhi atas bawah. Kalau bisa bangun lagi tingkat kelima, penuhi semuanya. Kan gitu kan. Nah demikian. Karena kita sedang memperbaiki umat. Kalau mereka sedang membangun sebuah kesesatan, paham tuh ya? Nah seperti itu. Ingat. Jadi saya bukan sedang menuduh bahwasanya kajian-kajian yang contohnya kecil-kecil di rumah, ya, di masjid, ya, itu adalah sesat semuanya. Tidak. Atau sedang membangun kesesatan, bukan. Mungkin sedang kajian apa? Kajian tentunya tajwid. Ya, ini bukan kesesatan kan gitu ya. Tajwid yang dibahas, enggak ada hubungannya kan gitu ya. Ya. Kenapa? Enggak semua orang bisa lidahnya lurus kan begitu. Kemudian yang belajar faraid contohnya, orang pusing ngitung-ngitung, ya dia maunya dapat bahagian. Kalau bagi-bagi nggak mau dia mau dapat bahagian saja, gitu. Bahasa Arab gitu, semua orang aduh bahasa Arab, masya Allah, bahasa ini saja nggak kelar, kontennya 5, apalagi bahasa Arab katanya udah nggak mau. Nah itu ya bukan majelis yang sedang membangun kesesatan, bukan, ya. Yang ini orang-orang yang sedang melakukan, ya, pembahasan tentang agamanya, ini pembahasan yang takut diketahui orang lain. Takut. Lebih-lebih orang yang berkompeten untuk menangkap mereka. Ini dia. Paham tuh ya? Oleh karenanya majelis-majelis yang sedang membangun makar, sesungguhnya ini dia yang sedang diarahkan perkataan Umar bin Abdul Aziz kepada mereka. Seperti itu. Dan bukan hanya itu saja, dan hal-hal yang lainnya yang dia akan membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin saya mohon maaf. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.